Kita berharap tentunya yang belum bergabung akan segera bergabung, entah pagi ini atau nanti siang. Jadi mudah-mudahan hari ini semua yang ditunggu sudah ada di lokasi, bergabung bersama-sama. Kita akan bedakan sertifikatnya. Yang 90% sertifikatnya lulus. Yang datang tengah-tengah kita berikan sertifikat telah mengikuti. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih. Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka tiba di Akademi Militer, Akmil, Magelang. Gibran bakal menjadi salah satu pemateri retret kepala daerah dengan materi Astacita. Tampak rombongan mobil yang mengantar Gibran tiba di Gedung Jenderal Besar Ahna Sution sekitar pukul 9.27 waktu Indonesia Barat. Ada sekitar 5 mobil putih yang mengiringi mobil anak Presiden ke-7 RI tersebut. Mobil putih berplat B yang berada di depan rombongan itu tampak hanya menyalakan lampu hazard tanpa membunyikan sirene. Tak ada pula mobil patwal yang mengawal mobil Gibran. Gibran hadir di Akmil Magelang pagi ini tanpa pengawalan khusus. Ia berada dalam mobil ketiga dengan nomor polisi, Nopol, ED 1205Ki. Setibanya di Akmil Magelang, Gibran langsung disambut para taruna yang telah berjajar dengan rapi, untuk kemudian melanjutkan agenda pembekalan bagi kepala daerah yang mengikuti retret di Akmil Magelang. Adapun Gibran akan memberikan materi terkait konsolidasi, sinkronisasi, akselerasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menyukseskan program Astacita. Gibran dijadwalkan memberikan pembekalan materi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bima Arya mengungkap, Gibran nantinya akan memberikan materi soal Astacita. Selain itu, Gibran akan menyampaikan juga soal bagaimana cara untuk memperkuat program yang diinisiasi oleh Prabowo Gibran. Meski demikian, Bima Arya belum mengetahui pasti dimensi Astacita yang mana yang akan jadi fokus materi Gibran nanti. Ya pasti, turunan dari Astacita, memperkuat program dari Prabowo Gibran, akan lebih jelas lagi. Sebagai informasi, Astacita merupakan 8 misi yang dicanangkan pemerintah Prabowo Gibran. Astacita memiliki 8 misi, di antaranya 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, HAM. 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Sebelumnya,
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan pembekalan intensif kepada kepala daerah yang menjalani retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Senin, 24 Februari 2025. Airlangga menjelaskan usaha mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat kepemimpinan daerah. Dirinya juga menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia. Selain mendukung industri kreatif, pimpinan daerah juga perlu mengantisipasi future jobs dengan mendorong pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan, seperti teknologi digital, robotika, dan kecerdasan buatan. Kita harus menyiapkan generasi muda untuk pekerjaan yang bahkan belum ada saat ini. Future jobs bukan sesuatu yang jauh, melainkan sudah di depan mata, kata Airlangga. Dalam keynote speech-nya, Airlangga juga menggarisbawahi beberapa poin yang menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional, antara lain penguatan sektor perbankan nasional, optimalisasi ekosistem tabungan emas, industrialisasi di berbagai daerah, hingga pemanfaatan ekonomi digital dan industri kreatif.